perkenalkan, nama saya Miranda Rita dari kelas 1D dengan NIM 2101301034. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah basis data dari dosen pengampu Bapak Hendrik Setyotomo MMSI. Jadi yang materi pertama itu ada basis data relasional dan RAT. Jadi apa sih basis data relasional itu? Di basis database relasional adalah suatu konsep penyimpanan data terstruktur di dalam database relasional, data simpan dalam bentuk relasi atau tabel 2 dimensi. Dan antara tabel satu dengan tabel yang lainnya terdapat hubungan atau relationship, yaitu kayak tabel 1, tabel 2 itu ada kayak garis penghubungnya gitu. Nah, di dalam pembuatan struktur tabel, mengisi data ke tabel, memperbarui dan menghapus data dari tabel memerlukan software, biasanya menggunakan Relational Database Management System atau RDMBS. Sedangkan perintah yang digunakan membuat tabel, mengisi tabel, mengubah tabel, dan menghapus tabel disebut perintah SQL, yang merupakan singkatan dari Structure Query Language. Jadi, setiap aplikasi perangkat lunak RDMBS ini pasti bisa dipakai untuk menjalankan perintah SQL. Nah, contoh tabelnya itu seperti ini. Jadi, tabelnya itu ada, ini kalau bisa kita sebutnya itu NIM ya. Nama, alamat, sama tanggal lahir. Jadi, itu semua data mahasiswa. Terus yang di bawah ini ada mata kuliahnya. Kayak berhubungan gitu loh. Terus kelebihan relasional sendiri itu satu, datanya sangat cepat. Yang kedua, struktur basis data mudah dilakukan perubahan. Yang ketiga, data direpresentasikan secara logik. User tidak membutuhkan bagaimana data disimpan. Yang keempat, mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Yang kelima, mudah untuk mengimplementasikan integritas data. Yang keenam, data lebih akurat. Yang ketujuh, mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi. Terus kekurangannya itu kelompok informasi atau tabel yang berbeda harus dilakukan joined untuk melakukan retrieve data. Yang kedua, user harus familiar dengan relasi antar tabel. Yang ketiga, user harus belajar SQL dulu. Kalau misalnya kita nggak paham SQL itu pasti bingung kan ngerjakannya, jadi kayak harus belajar dulu. Nah, istilah-istilah yang digunakan dalam relasional itu ada relasi, atribut, tuple, domain, derajat, dan cardinality. Kunci untuk relasional itu ada super key, yaitu atribut yang unik untuk mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Yang kedua ada candidate key, yaitu atribut di dalam relasi biasanya mempunyai nilai unik. Yang ketiga ada primary key, yaitu candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Biasanya itu kayak yang paling beda sendiri, kayak misalnya ID kayak gitu. Terus alternative key, yaitu candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key. Setelah itu yang kelima ada foreign key, yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Lalu apa yang dimaksud dengan RAT? RAT itu hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Relasi berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Hubungan yang dapat dibentuk dalam mencakup 3 macam hubungan, yaitu one to one. One to one itu kayak misalnya saya dengan orang tua saya saja gitu. Mempunyai pengertian setiap baris data pada tabel pertama dilakukan hanya satu baris data pada tabel kedua. Contohnya relasi antar tabel siswa dan tabel orang tua. Satu baris
siswa hanya berhubungan dengan satu baris orang tua, begitu juga sebaliknya. Terus ada juga one to many. One to many itu mempunyai pengertian setiap baris data dari tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Contohnya relasi perwakilan antar tabel guru dan tabel siswa. Satu baris guru atau satu guru bisa berhubungan dengan satu baris atau lebih dari mahasiswa. Kayak satu guru dapat berhubungan dengan banyak murid gitu loh. Terus ada many to many, mempunyai pengertian suatu baris atau lebih data pada tabel pertama bisa dihubungkan ke satu atau lebih baris data pada tabel kedua. Artinya ada banyak baris di tabel 1 dan tabel 2 yang saling berhubungan satu sama lain. Contohnya relasi antar tabel siswa dan tabel mata kuliah. Satu baris siswa berhubungan dengan banyak baris mata pelajaran, begitu juga sebaliknya. RAT dengan CDM dan PDM. CDM itu Conceptual Data Model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity serta hubungan relationship diagram Earth. Manfaat CDM ini dapat memberi gambaran secara lengkap dari suatu struktur basis data, yaitu suatu arti hubungan serta batasan-batasan. CDM juga merupakan alat komunikasi antar desainer, analisis, dan pemakai basis data. Biasanya kalau mau bikin CDM PDM ini pakai Power Designer itu ya. Terus ada PDM atau Physical Data Model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. Tipe data PDM bersifat lebih khusus dan spesifik. Perancangan PDM merupakan representasi fisik atau sebenarnya dari database. Dalam pembuatan CDM dan PDM menggunakan software Power Designer. RAT bertujuan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lainnya sehingga tabel tidak lagi berdiri sendiri kayak saling berhubungan, melainkan dapat dihubungkan antara satu dengan lainnya sehingga menjadi suatu kesatuan. Kelebihan dari RAT ini adanya kemudahan dalam mengakses suatu data, seluruh data sudah saling berhubungan dan sudah tubulasi berbentuk tabel. Dan kekurangannya itu perlu pemahaman bagi user terhadap hubungan antar tabel. Tabel yang sifatnya berbeda harus dihubungkan untuk memanggil kembali data. Yang ketiga, timbulnya data rangkap. Yang keempat, kesulitan mengakses data. Yang kelima, ada masalah keamanan. Yang keenam, ada data dependence. Yang ketujuh, ada data terisor. Yang keempat, mahal. Karena kalau misalnya kita pakai Power Designer itu harus bayar, harus beli gitu loh. Kalau misalnya nggak beli, kita bisa install tapi satu kali pemakaian aja, kalau yang saya rasakan. Sekian dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.